Juragan di rumah Uya. Kabar juragan, klien kita hari ini sampai rela meninggalkan keluarganya di Jambi. Jauh ya kan? Demi siapa? Demi anaknya kan? Adalah Ibu Lita yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mencari anaknya si Putra yang sudah 3 bulan pergi tanpa pesan apapun. Kita langsung menuju aja. Misi Bu. Iya Mbak. Ya, misi selamat siang. Saya Freda dari Trans 7. Di sini ada Bu Litanya nggak? Oh ada. Ada ya? Oh Ibu, saya Freda dari Trans 7 yang Ibu Lita kirim email kan ke kita mengenai putranya. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Iya. Saya nggak tahu Mbak. Ya kabur dari rumah kenapa? Nggak tahu Tante. Ya kita juga nggak ada masalah. Sebagai seorang ibu, mungkin anak saya ada di Jakarta gitu. Karena kan banyak saudara juga di sini. Tapi saya nggak tahu adanya di mana. Oke. Bersama dengan tim Rumah Uya, Ibu Lita melakukan investigasi ke beberapa rumah saudara Lita di Jakarta. Rumah pertama yang dikunjungi adalah kediaman Ibu Nia yang berada di daerah Cijantung. Putra ada? Putra? Iya. Loh, Selamat siang Tante, saya Freda dari Putra di mana? Trans 7. nggak ada Putra. Bukannya Putra sama kamu? Ada di rumah kamu kali. Ada. Pulang dengan tangan hampa, tim pun menuju rumah kedua yaitu rumah Ibu Okin. Iya. Sayang seribu sayang juragan, hari ini kita belum berhasil menemukan Putra. Pemirsa Rumah Uya, itulah tadi sebetulnya klien kita adalah seorang ibu yang merasa kehilangan anaknya. Anaknya sudah lama tidak ada kabar, hilang kontak. Mereka tinggalnya di Jambi awalnya. Ibunya sampai pindah ke Jakarta untuk mencari anaknya namun tidak kunjung ketemu. Nah, makanya sebelum kita undang ke Rumah Uya pada saat itu, pada saat kita terima suratnya, kita coba telusuri dulu keberadaannya. Dan bersama sang ibu tadi, kita sudah mencoba mencari ke beberapa rumah-rumah kerabat yang disinyalir gitu kan ada Putra tersebut. Iya. Namun nggak berhasil Mi. Nah, kita sekarang undang dulu deh, mungkin anak hilang atau pergi dari ibunya itu pasti ada alasan. Iya. Coba kita pancing dulu ibunya, mungkin ada hal-hal lain yang belum diceritain sama kita gitu kan. Kalau Pak Satim bilang sih nggak ada apa-apa, nggak ya, kayaknya nggak salah, saya nggak salah apa-apa kata ibunya gitu kan. Tapi nggak mungkin kan, nggak ada asap kalau nggak ada api, bener kan? Iya, betul. Iya kan? Nggak ada kamu kalau nggak ada aku, ya kan? Juragan, permisi, mau ke Jambi dulu. Oh iya. Maksud ke belakang. Iya, Ayo, iya, iya, iya. Jemput. Oke, ya udah, kita panggil saja langsung, inilah dia Ibu Lita. Anakku sayang, jangan menangis, Bapak di sini. Timbang, anakku sayang, jangan menangis, Bunda bernyanyi. Selamat, saya manggil Ibu apa Tante apa nih? Tante nggak apa-apa. Tante nggak apa-apa ya, oke Tante nggak apa-apa. Tadi kan Tante nggak apa-apa ya. Nggak Iya, pakai nggak soalnya saya lihat, apa-apanya kali. Mukanya udah tegang, Umi, jadi saya ngajak bercanda, tapi dia tetap nggak ketawa gitu kan. Iya. Bos nggak pakai nggak apa-apanya, tante doang. Oke, Tante doang ya, oke. Tante doang, Ya, selamat sore. Nggak ketawa juga, Mi. Oke, maaf Tante, saya cuma mencoba menghibur. Saya ngerti Tante mungkin galau, sedih karena anaknya nggak pulang-pulang. Sebetulnya
kemungkinan Putra sampai pergi dari rumah tuh apa? Mungkin yang tante tahu kira-kira, masa nggak punya perkiraan, nggak punya. Ya saya nggak tahu alasannya apa, yang Ya. saya tahu dia sesudah tes polisi kan nggak lulus. Oke. Oh dia tempat tes polisi. Nggak lulus, mungkin dia merasa marah kali atau gimana, karena kan saya marah-marah sama dia karena nggak lulus. Oh dia tes polisi nggak lulus terus tante marah-marah. Setelah itu dia pergi. Enggak, belum. Ya. Masih main ke rumah temennya, karena Ya. dia kan memang suka nginep di rumah temennya, suka Ya. pergi main. Ya. Saya nggak curiga. Tante bisa dibuka sedikit rambutnya soalnya nggak kelihatan ya. Saya nggak curiga. Iya. Gitu, 1 hari, 2 hari, pas yang ketiga harinya baru nggak ada kabar. Pergi sampai sekarang nggak ada kabar. Oke. Yakin? Jadi menurut tante kira-kira dia pergi gara-gara dimarahin tante apa gimana nih? Ya menurut saya, karena saya kan nggak tahu alasannya apa dia pergi dari rumah. Saya berpikir mungkin karena saya marah-marah sama dia. Oke, jadi totalnya udah berapa bulan dia pergi sampai sekarang? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan anak pergi dari rumah, tak kunjung ada kabar, berita. Dan sampai akhirnya tante pun meminta bantuan tim Rumah Uya untuk mencari keberadaan Putra ya. Akhirnya kita sebetulnya mendapatkan titik terang. Ternyata ada gitu kan. Dan waktu saya tanya sama tim, itu apa, dia marah, apa dia apa? Gak jelas juga. Pokoknya dia nggak mau ketemu tante. Atau mungkin tante punya salah apa mungkin sama Putra? Ya mungkin karena saya marah-marah sama dia karena nggak masuk tes polisi. Oke, namun akhirnya melalui bantuan dari saudara juga, saudaranya Putra, akhirnya Putra bersedia untuk datang ke Rumah Uya. Tapi tante janji ini untuk menyelesaikan secara kepala dingin ya. Jadi jangan emosi, oke? Dan gak ada salahnya kalau kita pertemukan saja anak dan ibu yang sudah 3 bulan ini tidak bertemu. Inilah dia Putra. Silakan. Putra, 3 bulan gak ketemu mama. Saya mau tanya, kamu kabur atau menghindar atau apa nih? Penjelasan kamu apa? Iya, saya kabur, Mas. Kabur? Iya. Oke, kabur. Bisa dijelaskan sama mama langsung nyariin kamu nih? Ya, karena yang tadi saya nggak lulus polisi, Mas. Kamu gak lulus polisi? Iya, Sedangkan ibu kamu maunya kamu jadi polisi? mau jadi polisi. Karena keinginan saya nggak mau jadi polisi gitu. Gak mau jadi polisi? Iya. Jadi kamu ikut tes polisi, gak lulus? Nggak lulus. Ibu kamu marah-marah? Iya, Mas. Yang buat kamu pergi dari rumah karena ibu kamu marah-marah apa karena apanya nih? Salah mama apa? Iya, Ma. Maafin Putra juga, Ma. Putra kabur dari rumah juga nggak. Bukan karena salah mama juga. Mungkin Putra juga nggak mau membuat mama kecewa. Karena Putra nggak lulus polisi, Ma. Tapi kan nggak harus kamu pergi dari rumah. Iya, Ma. Putra salah, Ma. Mama kenapa sih pengen jadi polisi anaknya, Ma? Ya karena permintaan papahnya. Permintaan papanya? Papanya polisi kah? Enggak, pedagang. Pedagang. Oke. Umi, gimana nih Mi, soal apa ya, cita-cita, keinginan orang tua yang kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang ada diinginkan oleh anaknya sendiri? Kewajiban orang tua itu kan ada 4 ya bos ya. Pertama, kewajiban orang tua kalau punya anak ngasih nama yang baik. Yang kedua, ngurus, kalau bahasa kita mah ngurusin, ngerawatin. Terus memberikan pendidikan. Nah, kalau yang keempatnya yaitu apabila sudah dewasa untuk menikahkan. Nah, orang tua boleh saja punya keinginan, tapi anak juga punya keinginan yang beda dengan kita. Ya kan? Jadi kalau menurut saya ya kita juga tidak bisa memaksa anak itu harus jadi apa. Karena anak itu bukan diri kita. Anak itu pribadi yang beda kan dengan kita kan. Gitu, cuma ya mohon maaf Putra. Kalau kata Umi mana kalau mau pergi ya pamit lah sama mama. Ya biar apa? Biar orang tua itu tidak nyariin. Karena walau bagaimanapun anak tuh sudah dewasa seperti apapun. Anak itu bos kalau di mata orang tua tetap anak. Ya kan? Orang tua tetap curiga, tetap khawatir, tetap bagaimana. Itu pasti ada.
Walaupun anak udah gede. Ingat dulu masih kecilnya kalau yang ditimang-timang, ya kan? Bahkan kalau saya bos mohon maaf, kalau nimang-nimang anak saya bilang gini, tak lela, 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 ledung, begitu. Itu lagu Jawa itu. Tak iya, tak iya. Itu mah bahasa Madura, tak iya, tak iya. Jadi begitu kalau menurut saya ya artinya putra tetap walau bagaimanapun harus permisi kalau mau kemana. Masa kabur permisi, Mi? Ya juga sih ya. Saya mau kabur. Assalamualaikum. Tuh kan nggak mungkin. Ya maksudnya setidak-tidaknya ngasih info lah, apa lewat saudara, apa lewat temen ya. Oke. Gitu. Jadi emak itu biar kagak kalang kabut nyariin gitu loh. Tapi memang alasan Putra dia kabur dari rumah itu gara-gara apa? Atau mama terlalu maksain kamu atau gimana nih? Ya gini mas, mama itu orangnya keras mas. Iya. Atau ada kata-kata mama yang kamu bikin kamu tersinggung apa gimana? Enggak sih mas, kalau mama itu orangnya tegas. Putra nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang gini, maunya apa? Pulang ke Jambi. Pulang ke Jambi. Saya belum mau mas, Belum mau? belum mau mas. Harus pulang. Putra pengen kerja dulu mah di sini. Nggak mungkin kan Putra selalu bergantung sama mama, sama papa. Juga Putra sih udah dewasa mah. Kamu nggak kasihan sama mama, sama papa, sama adik kamu? Ya kasihan mah. Kenapa kasihan? Kenapa, Ma? Ya dia pergi dari rumah kan papanya pikiran juga, Mas. Ya kan Putra juga pengen Adiknya. mandiri mah. Putra juga pengen mandiri, nggak selalu dikekang terus mah. Putra udah dewasa mah, bukan perempuan. Adik kamu kangen banget sama kamu, Put. Iya Putra juga kangen mah. Apa? Mama masih sekarang memaksa Putra harus jadi polisi gitu? Ya harus tes lagi, Mas. Siapa tahu dia lulus. Oh gitu? Tapi Putra nggak mau, Tante. Harus mau. Harus mau, harus tes polisi lagi. Harus pulang ke Jambi. Dan harus tes polisi lagi. Putra sebenarnya pengennya jadi apa sih? Ya, cita-cita pengen jadi apa? Saya juga penasaran. Pelatih gajah mas. Apa? Pelatih gajah.